Hai, halo, nama gue Algi dan biasanya di channel YouTube ini gue tuh cuma record game doang, live stream, tapi gue di sini trying something new karena gue gabut aja sih. Di sini gue mulai mengkoleksi sebuah manga ya, bukan sebuah sih karena udah ada beberapa judul manga yang gue koleksi. Dan di sini gue akan mereview The Quintessential Quintuplets atau biasa nama Jepangnya itu judul Jepangnya Gotobun no Hanayome. Oh ya, BTW di sini kalau misalnya videonya kurang jelas atau kurang jernih atau gimana, nanti gue akan selipkan stock shot untuk detail-detail dari manganya. Karena di sini keterbatasan gue hanya syuting pakai webcam yang gue kebawahin karena gue belum punya tripod yang bisa top down. Oke, di sini pertama sinopsis singkat yang akan gue berikan tentang Quintessential Quintuplets atau Gotobun no Hanayome. Nah, Gotobun no Hanayome ini bercerita tentang Uesugi Futaro. Ia adalah seorang guru ngajar dan juga sekaligus siswa di salah satu SMA. Dia dan keluarganya tuh hidupnya cukup miskin dan punya banyak hutang. Sampai suatu ketika bapaknya dia itu memperkenalkan dia kepada seseorang yang kaya raya yang baru pindah ke kotanya. Nah, kebetulan si orang ini mempunyai 5 anak kembar yang bernama Ichika anak pertama, Nino anak kedua, Miku anak ketiga, Yotsuba anak keempat, dan juga Itsuki anak kelima. Nah, si Futaro ini digaji besar, sangat besar ya bisa dibilang, karena gaji dia itu per orang itu sekitar kalau nggak salah ya 2.500 per pertemuan. 2.500 atau 5.000 kalau nggak salah per pertemuan, gue lupa. Dia tuh disuruh mengajar kelima orang ini. Karena kelima orang ini tuh mereka berlima itu punya bidangnya masing-masing yang jago di masing-masing, kayak misalnya Itsuki jago di IPA atau misalnya Ichika jago di matematika, biar mereka tuh nggak dapat nilai jelek. Tapi yang menariknya di sini adalah ternyata Futaro ini pas masih kecil pernah bertemu salah satu dari mereka berlima ini. Dan kalau yang udah nonton ya movie-nya, dia akan menikahi salah satu dari mereka berlima ini. Tapi gue di sini nggak mau spoiler siapa yang dinikahinya itu. Intinya dia pernah ketemu sama salah satu dari 5 orang ini. Kenapa nggak ketahuan? Karena mirip banget cuy. Pas masih kecil bener-bener nggak punya identitas. Kayak identitasnya kan kalau sekarang kayak Ichika rambutnya pendek, terus Nino rambutnya panjang terus ada pitanya, si Miku pakai headset, si Yotsuba pakai pita, si Itsuki pakai ini nih yang bintang-bintang ini. Jadi beda-beda kalau sekarang gitu. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke review manganya. Nah, BTW di sini gua akan bagi 2 sesi, yaitu manga 1 sampai 13 dan 14. Kenapa 14? Karena dia tuh spesial. Ini tuh episode terakhir. Jadi Gotobun ini tamat di volume ke-14 dan ini tuh spesial ya. Harganya beda dan ada yang beda juga dibanding 1 sampai 13 ini. Jadi kita akan ambil salah satu dari 1 sampai 13 ini. Gua mau ambil di volume 13. Kita akan singkirkan dulu volume lainnya. Nah, di volume 13 ini kita akan lihat spesifikasi dari bukunya. Bukunya ini terbitan dari Elex, dan ini tuh walaupun ini terbitan dari Elex, ini bukan terbitan yang buku standar. Ini adalah terbitan yang buku yang cukup besar ya. Karena tinggi buku ini itu sekitar 18 cm dan lebarnya itu sekitar 13 cm. Sedangkan buku Elex yang biasanya yang standar itu tuh tingginya tuh sekitar 17 cm dan dia punya lebar sekitar 11 cm yang ukuran standarnya. Jadi buku ini sebenarnya cukup enak ya buat dibaca karena lumayan besar ya dibanding buku Elex pada umumnya. Terus kita masuk ke cover. Nah, di sini tuh ini tuh punya tekstur doff dan di sini ada kayak UV spotnya atau glossy-nya, bagian glossy-nya di judulnya dan juga di volume 13-nya. Nah, yang gue suka di sini per volume tuh ada satu karakter dan beda-beda cuy. Kayak karakternya tuh beda-beda tiap volume. Dan juga kalau kita lihat spine-nya juga punya ciri khas warna yang beda-beda tiap volumenya, dan juga karakter di sini nih, gue suka banget spine yang ada karakter di sininya cuy. Dan kita masuk ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini ada panel manganya. Di sini dikasih lihat panel manganya, ini nice banget. Dan di sini ada UV spot atau glossy-nya. Di sini ada keterangan harganya itu satu komik ini 40.000 dan komik yang satunya nanti yang episode 14 itu volume 14 itu beda sendiri ya harganya. Di sini juga ada sinopsisnya. Lalu nanti lebih jelasnya akan ada stock shot ya tentunya dari tadi gua ngomong. Terus di sini yang gua suka juga di sini udah pakai book paper. Di sini bukan pakai newspaper lagi. Ciri khasnya book paper yaitu dia lebih tebel ya dari newspaper. Cuma yang gua sayangkan dari book paper Indonesia ini tuh dia masih tembus cuy, masih rada tembus pandang gitu tuh, bisa dilihat nggak tuh, masih rada tembus pandang ke belakangnya gitu loh. Sedangkan kalau book paper luar biasanya tuh benar-benar solid gitu loh, nggak tembus pandang kayak gini. Cuma ya oke lah, ini mah buat
terbitan Indonesia, bagus banget, udah cukup nice ya. Di sini gue akan bahas dari segi art style ya. Art style di sini tuh gue suka karakter-karakternya, terutama karakter-karakter ceweknya, yaitu si kelima kembar ini. Di sini 5 kembar ini tuh dibikin sangat cute karakternya, art style-nya cute dan cantik at the same time gitu loh. Jadi nggak membosankan untuk dibaca, dan ini tuh benar-benar art style-nya dibikin, animenya tuh dibikin art style-nya tuh kayak manga pas di season 2. Sedangkan di season 1 art style animenya tuh beda cuy. Nih gue tampilin di layar ya, anime art style-nya perbandingannya season 1 dan season 2. Dan juga movie ya, movie-nya juga art style-nya kayak gini. BTW ntar kalau nggak salah season 3-nya udah mau keluar, walaupun dia tahun lalu, sekitar tahun lalu atau tahun ini gue lupa, udah ngeluarin movie yang terakhir. Di situ ketahuan lah si Futaro itu nikahnya sama siapa. Nih kayak gini nih, art style-nya bagus banget, dan dia juga cukup banyak ya panel-panel yang gedenya gini, yang 2 halaman jadi 1 gambar doang, atau 2 halaman jadi beberapa gambar. Itu dia cukup banyak ya untuk memperlihatkan ekspresi, karena ini bukunya itu genrenya slice of life, romance, dan komedi lah. Sangat banyak lah penggambaran ekspresi detail kayak gini, dan dibuat cukup gede ya gini. Suka banget sama manga ini. Nah, kekurangan dari manga ini nih menurut gua dari layout atau apa ya, bagusnya pakai kertas yang kaku kayak gini, jadi ini terkesan premium ya, nggak letoy. Cuma jadi kita jadi susah membaca bagian sininya itu loh. Bagian sininya itu jadi lumayan sulit dibaca, karena kita harus buka banget gini baru kebaca. Dan gue takut kalau kita keseringan buka terlalu maksa gini, itu tuh bisa ngerusak bukunya cuy. Makanya itu doang sih sebenarnya keluhan gue tentang manga ini, tentang terbitan ini. Cuma sisanya menurut gue udah perfect banget ini manga. Apa bedanya sama manga yang episode 14 ini? Sekarang kita bahas. Episode 14 ini atau volume 14, volume terakhir, di sini kita lihat ininya glossy, benar-benar glossy. Nggak ada doff kayak ini doff, tapi ada glossy-glossinya. Kenapa ini glossy? Karena ini tuh dapat jaket buku, guys. Ini dapat jaket buku kayak gini buat ngelindungin covernya. Dan bisa dilihat di sini harganya 50.000, beda 10.000 sama yang tadi. Tapi kita dapat jaket buku kayak gini, jadi gua sih nggak ada protes sama sekali ya. Menurut gua nice banget. Apalagi ini volume terakhir gitu loh. Kita review dari jaket bukunya. Di sini juga ada aksen-aksen ininya. Nice juga. Covernya juga gue suka karena ini yang terakhir, jadi benar-benar dikasih semuanya di sini. Spine-nya juga di sini cantik banget ya, spine-nya beda sama yang volume-volume sebelumnya yang cuma warna. Di sini tuh ada detail-detail kayak diamond-diamondnya gini. Keren. Kita buka dulu jaket bukunya. Ini belakangnya juga ada manga panelnya gini-gini. Sentuhan yang nice. Nah, ini dia nih. Ini yang gue suka. Di back covernya itu benar-benar dikasih cover dia dari volume 1. Ini kayak volume 1, volume 2. Gue lupa volume 3-nya mana. Setahu gue Nino volume 3-nya. Ini volume 1, volume 2. Terus mungkin volume 3. Pokoknya ini keren banget ya. Gue suka banget belakangnya. Terus depannya juga ini kayaknya sama yang ini, cuma ini versi zoomnya aja. Nah, di sini baru nih, ini di sini ada kayak volume 13 yang tadi. Ada UV spotnya, ada glossy-glossy-nya. Nah, spine-nya di sini putih doang ya, sama kayak yang volume-volume sebelumnya. Jadi nggak ada teksturnya kayak yang ini. Nah, karena kita juga udah bahas dari art style ya, buku yang 14 ini lebih tebel cuy, dibanding buku yang 13. Bisa dilihat ya, tuh tebelnya. Ini 13, ini 14. Bedanya lumayan ya. Kayaknya bedanya bisa sekitar 50 halaman kurang lah. Kalau gue lihat secara kasat mata ya, mungkin kurang dari 50 halaman lah. Bedanya ya lumayan lah, karena ini episode terakhir mungkin kayak udah dikelarin di sini aja, jadi dibikin tebel aja. Nah, ini juga gue sukanya dari Gotobu no Hanayome. Dia tuh mangakanya tuh si Negi Haruba ini nih nggak terkesan manjang-manjangin manganya, udah kelar di 14 gitu loh. Sedangkan banyak juga anime-anime yang slice of life gini-gini yang di milking terus sampai berapa banyak episode, berapa banyak volume, udah ringkes gitu loh. Gue suka banget Gotobun ini. Kesimpulannya, apakah worth it? Dan ini manga untuk siapa? Menurut gue untuk harga 40.000 dan kita dapat buku yang gede kayak gini, ini sangat-sangat worth it ya. Karena rata-rata harga manga sekarang tuh mahal-mahal, emang rata-rata itu harganya 35.000 sampai 45.000. Bahkan manga seperti Kaiju nomor 8 itu harganya kalau nggak salah sekitar 45 sampai 48.000 dan kita dapat kualitas yang lebih kecil gitu loh, dari segi dimensi manganya daripada manga yang ini. Dan ini 40.000 cukup murah ya, dan ini 50.000 dapat jaket cover kayak gini. Ini cukup murah juga menurut gua nggak ada protes soal harganya sih.
Nah, manga ini untuk siapa? Menurut gue manga ini untuk orang yang mau santai, mau menikmati hidup, dan juga kalau baca tuh merasakan heartwarming gitu loh, dan komedi juga. Kayak ini manga juga banyak banget komedinya ya. Dan menurut gue lu juga kalau misalnya baca manga ini, kalau belum nonton animenya harus nonton animenya juga, karena animenya juga bagus. Season 3 nya dikit lagi keluar, atau lu mungkin mau nonton movie-nya terserah. Tapi menurut gue di movie-nya itu terlalu diringkes gitu loh, karena mungkin ngejar durasi kali ya. Jadi movie-nya menurut gue kurang lengkap aja gitu loh. Sedangkan di manga ini lebih lengkap, dan mungkin di season 3 nanti juga bakal lebih lengkap. Jadi gue kasih manga ini skor 4,5 dari 5. Mungkin keluhan gue cuma tadi ya, karena ini manga slice of life, manga romance, manga komedi juga, banyak banget teks di manga ini. Menurut gue lining di yang pinggir itu yang tadi gue bahas itu cukup sulit untuk dibaca. Jadi mungkin keluhan gue sih itu aja soal manga ini. Overall nice banget, dan nextnya gue mungkin bakal view manga horror, yaitu karya dari Junji Ito, karena gue udah beli semua Junji Ito yang rilis di Indonesia. Mungkin gue akan review untuk selanjutnya ya. Untuk video review The Quintuplex atau Gotogun ini kita sudahi sampai di sini dulu. See you in the next review manga. Kalau gue gak malas, bye bye.